racikan pakan ayam, murah, ayamnya lahap, dan bisa bikin ayam gemuk. Nah, pasti banyak yang nyari. Oke, kita sudah kemarin membuat fermentasi ya, pakan fermentasi dari campuran dedak, jagung, kemudian hijauan. Kemudian nanti kita akan campurkan lagi dengan sedikit jagung giling. Kemudian nanti juga kita tambahkan konsentrat, teman-teman. Nah, untuk perbandingannya berapa? Perbandingannya itu adalah 1:. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar budidaya ternak ayam kampung. Pada video kali ini kami akan sedikit berbagi tentang racikan pakan. Racikan pakan yang cukup simpel dengan bahan-bahan sederhana, ayamnya lahap dan bisa membuat ayam jadi gemuk, teman-teman. Sebelum kita lanjut, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, jika ada dari teman-teman yang masih bingung atau masih mencari-cari referensi racikan pakan, mending ikuti video ini sampai habis. Kemarin kita sudah membuat racikan pakan fermentasi dan ini sudah berhasil, teman-teman. Aromanya sudah seperti tape ya. Dan kita akan gunakan secukupnya saja. Jadi kita ambil secukupnya, nanti kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi ini nanti namanya adalah pakan semi fermented atau pakan semi fermentasi. Karena berasal dari campuran pakan fermentasi dan pakan yang bukan fermentasi. Pakan fermentasi memiliki banyak manfaat untuk ayam, teman-teman. Beberapa di antaranya misalnya saja meningkatkan nutrisi pakan. Kemudian protein, vitamin, serat, kandungan nutrisi yang ada di pakan itu menjadi lebih mudah untuk dicerna oleh ayam. Kemudian selain itu juga pakan fermentasi ini biasanya lebih disukai ayam. Di sana ada organisme bakteri baik yang mana jika itu dimakan ayam itu juga bisa membantu menyehatkan pencernaan ayam. Bisa dilihat juga ayam-ayam ini sangat lahap, teman-teman, ketika diberikan pakan fermentasi. Selain itu, pakan fermentasi itu juga meningkatkan keamanan pakan. Misal kita pakai bahan-bahan pakan yang berasal dari mie afkir, kemudian roti BS, makanan-makanan yang sudah lama, itu ketika difermentasi menjadi jauh lebih aman ketika dikonsumsi ayam. Tapi perlu untuk diingat juga bahwa proses fermentasi ini harus dilakukan dengan benar, karena kalau fermentasinya gagal, maka itu juga nantinya kurang baik untuk ayam-ayam kita. Ada tidak dari teman-teman yang sudah mencoba menerapkan pakan ayam itu pakai fermentasi? Kalau ada, mungkin bisa tuliskan di kolom komentar, bagikan bagaimana hasilnya atau pengalamannya itu pakai pakan fermentasi itu bagaimana? Apakah bagus, apakah ayamnya lahap, ataukah malah tidak suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita pakainya secukupnya saja ya teman-teman ya. Nanti sisanya ini bisa kita simpan lagi, kita tutup rapat. Nah, ini dia enaknya pakan fermentasi itu bisa dipakai untuk waktu yang lama. Kita simpan itu awet. Kemarin kita buat pakan ini dengan tambahan hijauan ya. Bisa terlihat di sini banyak juga terlihat ada hijauan-hijauannya. Dan warnanya kalau kita perhatikan warnanya agak hijaunya itu sudah tidak segar karena memang sudah difermentasi, tapi masih hijau, teman-teman, dan ini menjadi ayam itu lebih suka. Berbeda kalau daunnya masih segar. Nanti kita tambahkan juga jagung giling, teman-teman, jagung giling, kemudian juga konsentrat. Untuk perbandingannya yang kita pakai adalah 1:2:1. 1 untuk jagung giling, 2 untuk pakan fermentasi, dan 1 untuk konsentrat. Kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Tadi kita tambahkan juga air supaya lebih basah, karena ayam itu kalau diberi pakan basah mereka lebih lahap, teman-teman.
Untuk racikan pakan ini tadi, bahan pakannya kan pakan fermentasi, kemudian kita tambah jagung giling. Kenapa kita tambahkan jagung giling? Karena memang pada dasarnya ayam kampung itu mereka adalah pemakan biji-bijian. Jadi kalau bisa ya tambahkanlah jagung, atau kalau ada beras, mau beras juga boleh. Yang murah apalah, biji-bijian yang murah. Karena memang biji-bijian ini sangat penting teman-teman. Dia sebagai sumber energi, sumber karbohidrat untuk ayam. Kemudian tadi juga bahannya salah satunya adalah konsentrat. Nah, kalau konsentrat itu adalah sumber protein, teman-teman. Bagaimana ayam bisa gemuk itu karena proteinnya tercukupi, karbohidratnya tercukupi. Jadi kalau misalkan kita hanya memberikan dedak bakatul, difermentasi sekalipun, ditambahkan hijau-hijauan, itu menurut kami masih kurang. Tambahkan juga kalau bisa konsentrat. Kalau nggak mau konsentrat, bisa pakai alternatif lain, misalnya pakai tepung ikan. Tepung ikan itu proteinnya juga tinggi, bisa 40%, 50%, bahkan ada yang lebih dari itu. Kemudian bisa juga pakai tepung maggot. Nah, tepung maggot ini malah gampang teman-teman. Kita bisa budidaya sendiri. Kalau maggot itu kita bisa mancing dari alam liar, kemudian bisa kita budidayakan pakai jaring. Itu maggot bisa kita berikan fresh. Kalau mau lebih bagus, proteinnya meningkat, bisa maggotnya dikeringkan. Cara mengeringkannya bagaimana? Ini ada dua cara ya untuk mengeringkan maggot. Yang pertama itu kalau ada modal bisa pakai oven. Tapi kalau nggak mau modal, yang tanpa modal juga bisa teman-teman. Caranya tinggal dijemur saja. Maggot yang hidup itu disiram dulu pakai air panas. Setelah itu dijemur. Jemur kita memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan maggot. Tapi kalau nggak mau ribet ya berikan saja dalam kondisi fresh, itu juga tidak masalah. Oh ya, satu lagi teman-teman. Kita tadi di dalam racikan ini kan ada juga hijauan. Nah, hijauan ini juga bukan tanpa alasan teman-teman. Kita menambahkan hijauan itu ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Pertama, hijauan itu sebagai sumber serat. Karena sudah jelas ya kita tahu bahwa hijauan, sayur-sayuran itu di situ terkandung tinggi serat. Kemudian juga terkandung vitamin dan mineral. Jadi lumayan, kita tidak perlu berikan vitamin-vitamin dan mineral pabrikan, tapi kita bisa berikan yang lebih alami, yang lebih fresh dari alam langsung, kita olah sendiri dari hijauan. Kemudian di dalam hijauan itu juga terdapat protein teman-teman, walaupun tidak banyak ya, tetapi di situ lumayan lah untuk tambahan-tambahan supaya ayam itu nutrisinya terpenuhi. Kemudian dengan kita memberikan hijauan untuk ayam, teman-teman kalau lihat itu dari telur ayamnya, biasanya nanti warna kuningnya itu menjadi lebih kuning teman-teman. Kenapa kok lebih kuning? Karena di dalam hijauan itu terkandung zat yang namanya karotenoid. Di situ menyebabkan kuning telur yang dihasilkan ayam akan lebih kuning, lebih cerah. Itu akan lebih menarik. Kemudian dengan kita memberikan hijauan, kebutuhan vitamin C itu akan terpenuhi. Ketika kebutuhan vitamin C ini terpenuhi, kalau teman-teman biasanya menemukan ayam yang suka kanibal, ayam yang suka matok teman-temannya sendiri, itu bisa jadi karena kekurangan vitamin C. Nah, salah satu cara mengatasinya ya kita berikan hijauan. Kemudian kalau teman-teman punya ayam suka makan benda-benda asing yang nggak jelas, mungkin makan tali, makan plastik, makan tali rafia atau apa itu bisa jadi karena ayamnya kurang hijauan. Oke teman-teman, kami rasa itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Boleh ditiru kalau mau, kalau tidak juga tidak masalah. Tetap semangat, salam sukses untuk kita semua.